Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ramdhani, mahasiswa jurusan Teknik Elektro angkatan 2019. Saya di sini akan menjelaskan tentang bab 7 GGL induksi dan indukstansi. Eh, GGL induksi dan indukstansi masih ada sangkut pautnya sama bab-bab sebelumnya, di mana eh, bab-bab selanjutnya dipelajari bahwa arus listrik menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Fenomena ini memiliki makna bahwa kemagnetan dapat dihasilkan oleh peristiwa kelistrikan. Apakah fenomena sebaliknya dapat terjadi? Apakah kelistrikan dapat dihasilkan oleh peristiwa kemagnetan? Topik ini yang akan kita bahas pada bab ini, dan ternyata kelistrikan dapat dihasilkan oleh peristiwa kemagnetan. Langsung aja yang pertama, flux magnetik. Sebelum kita masuk ke topik, bagaimana peristiwa kemagnetan dapat menghasilkan kelistrikan? Jika dalam suatu ruangan terdapat magnet, jumlah garis yang menembus permukaan dengan luas tertentu bisa berbeda-beda, tergantung pada kuat medan magnet dan sudut antara medan magnet dengan vektor tersebut. Flux magnetik mengukur jumlah garis gaya yang menembus suatu permukaan. Flux magnetik didefinisikan sebagai theta sama dengan integral B kali D kali A vektor, atau sama dengan integral B dA cos theta. Dengan theta adalah sudut antara vektor B dan vektor dA. Jika ada pada permukaan besarnya medan magnet konstan, maka kita mendapatkan theta sama dengan B integral dA cos theta. Dan jika pada permukaan sudut antara B vektor dan dA vektor selalu konstan, maka cos theta dapat dikeluarkan dari integral dan diperoleh theta sama dengan B kali cos theta integral dA sama dengan B cos theta A sama dengan B dikali A vektor, B vektor kali A vektor. Nah, kemudian yang kedua adalah hukum Faraday. Fenomena produksi kelistrikan dan peristiwa kemagnetan diterangkan oleh hukum Faraday. Hukum ini menyatakan bahwa apabila terjadi perubahan flux dalam suatu loop, maka dihasilkan gaya gerak listrik atau tegangan listrik yang induksi yang berbanding lurus dengan laju perubahan flux. Berdasarkan pernyataan tersebut, ketika batang magnet didorong mendekati kumparan, maka kuat medan magnet yang ada dalam rongga kumparan bertambah. Akibatnya flux magnetik yang dikandung kumparan bertambah dan mengakibatkan munculnya GGL induksi. Ini dipresentasikan oleh adanya arus yang diukur oleh ampere meter. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah hukum Lenz. Medan magnet yang berubah-ubah besarnya menembus kumparan. Dengan demikian terjadi perubahan flux dalam kumparan berdasarkan hukum Faraday dibagikan GGL induksi. Pertanyaan selanjutnya adalah kemanakah arah aliran arus dalam kumparan tersebut? Apakah arah melewati hambatan dari A ke B atau dari B ke A? Hukum Faraday hanya mengungkapkan besarnya GGL induksi yang dihasilkan ketika terjadi perubahan flux magnetik dalam suatu loop. Tetapi kemana arah induksi dalam loop tersebut tidak tertangkap lebih detail dalam hukum tersebut. Arah arus induksi yang dihasilkan diungkapkan oleh hukum Lenz yang bunyinya sebagai berikut. Arah arus induksi dalam suatu kumparan adalah sedemikian rupa sehingga
Medan magnet yang dihasilkan arus tersebut melawan perubahan fluks penyebabnya. Nah, itu bunyi dari hukum Lenz. Kemudian selanjutnya adalah dinamo. Kita sering menemukan dinamo pada sepeda. Dinamo digunakan untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Pada sepeda, energi listrik yang dihasilkan digunakan untuk menyalakan lampu sepeda. Dinamo terdiri dari sebuah kumparan yang bergerak dalam medan magnet tetap. Di bagian luar dinamo ada bagian yang dapat disentuhkan atau dilepaskan dari roda sepeda. Bagian tersebut berhubungan dengan kumparan di dalam dinamo. Ketika bagian ini disentuhkan ke roda sepeda, maka bagian tersebut berputar mengikuti putaran roda sepeda sehingga kumparan di dalam dinamo berputar. Akibatnya, fluks yang dikandung kumparan berubah-ubah. Perubahan fluks tersebut menghasilkan GGL induksi yang pada akhirnya mengalirkan arus ke lampu dan lampu akhirnya menyala. Di siang hari kita melepaskan kontak dinamo. Melepaskan kontak dinamo dengan roda sepeda sehingga lampu tidak menyala pada siang hari. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah induktansi. Nah, sekarang bayangkan kita memiliki solenoid. Jika solenoid itu tersebut dialiri arus searah, maka beda potensial pada antara dua ujung antara dua solenoid hampir nol karena beda tegangan sama dengan perkalian arus dan hambatan solenoid. Solenoid hanya berupa kawat konduktor sehingga hambatan listrik antara dua ujung solenoid hampir nol. Tetapi jika solenoid dialiri arus yang berubah-ubah terhadap waktu, maka sifat solenoid akan berubah. Karena arus berubah-ubah terhadap waktu, maka kuat medan magnet dalam solenoid berubah-ubah. Karena luas penampang solenoid tetap, maka flux magnetik yang dikandung solenoid berubah terhadap waktu. Berdasarkan hukum Faraday, maka solenoid menghasilkan GGL induksi. Dengan demikian, ketika dialiri arus bolak-balik, maka muncul tegangan antara dua ujung solenoid. Tegangan ini tidak muncul ketika solenoid dialiri arus arah berubah, melainkan dialiri arus yang bolak-balik. Kemudian selanjutnya GGL antara dua ujung solenoid. Nah, tampak bahwa GGL induksi yang dihasilkan berbanding lurus dengan laju perubahan arus. Untuk arus yang konstan atau arus DC, maka DI atau DR sama dengan 0, sehingga GGL induksi yang dihasilkannya 0. GGL induksi hanya ada jika arus yang mengalir berubah-ubah terhadap waktu sehingga DL atau DR tidak 0. Tanda minus menyatakan bahwa polarisasi GGL yang dihasilkan melawan laju perubahan arus. Ini bersesuaian dengan ungkapan hukum Lenz. Jika arus yang mengalir pada solenoid makin besar, maka polarisasi GGL harus menghasilkan arus yang melawan arus penyebab ini. Dan sebaliknya, jika arus yang mengalir pada solenoid makin kecil, maka polarisasi GGL harus menghasilkan arus yang searah atau lebih mungkin sama, lebih kecil. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah induktansi diri. Kita mendefinisikan
besaran yang bernama induktasi diri L yang memenuhi hubungan integral sama dengan L kali dl per dt. Dengan membandingkan persamaan yang tadi, kita peroleh dibentuk induktasi diri adalah L sama dengan Nu0Na kali Na. Jika L adalah panjang solenoid, maka kita dapat menulis N sama dengan N per L. Nah, kemudian selanjutnya induktasi bersama. Di samping induktasi diri, kita juga mendefinisikan induktasi bersama. Induktasi bersama memerlukan kehadiran dua solenoid atau lebih. Induktasi bersama memperhitungkan efek atau solenoid terhadap solenoid lainnya. Efek satu solenoid terhadap solenoid lainnya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah memperbesar induktasi. Jika hanya ini yang terakhir ya, memperbesar induktasi. Jika hanya ruang kosong dalam rongga solenoid, maka induktasi yang dimiliki solenoid tersebut sangat kecil. Untuk memperbesar induktasi suatu solenoid, kita bisa masukkan beban magnetit ke dalam rongga solenoid tersebut. Hal ini serupa dengan memasukkan bahan dielektrik antara dua pelat kapasitor dengan maksud memperbesar kapasitansi. Nah, ketika di dalam rongga solenoid dimasukkan bahan magnetik dengan permeabilitasi U, dengan demikian flux magnetik dalam solenoid ketika solenoid tersebut dilewati arus adalah theta sama dengan UU kali 0 NIA. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan tentang GGL, industri dan induktasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.